Saya tidak berdebat, Pak. Saya minta ayat ini Bapak scroll ke atas. Ke atas. Ini pernyataan Nabi-Nabi. Yang tadi yang Bapak mulai dari Ayat 15. ke-15 tadi ya. Ya ini. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Ini pernyataan Yesus kepadamu siapa, Pak? Kan yang ngajar murid-muridnya ini. Iya, Ini khotbah di bukit ya. Pada waktu itu mu adalah muridnya ya, Pak ya? Muridnya dan banyak orang yang mendengar dia. Iya. Ini Bani Israel maksudnya, Pak. nanti dulu ya, saya tunjukkan ya. Ini kan mulainya dari Matius pasal 5. Ini khotbah di bukit ya, berbahagialah dan sebagainya. Ini terus sampai pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 tadi. Ya, lalu dia akhiri ayat 23, lalu ayat 24 ini mengakhiri seluruh khotbah di bukit ini dengan ini. Ya. Ya, jadi kalau orang mendengar itu harus mentaati. Ya. Mendengar tanpa mentaati seperti orang bangun rumah di atas pasir. Siap. Dan sebagainya. Jadi itu semua khotbah di bukit. Ya. Mulai Matius pasal 5 ayat 3 sampai Matius 7 ayat 27. Ya. Ini adalah pesan Yesus kepada muridnya. Kepada semua yang mendengar. Tidak, ya maksudnya muridnya dan yang mendengar pada saat Ya, yang ya, sama ya, kan, betul kan? ya. Ya. Berarti itu berlaku pada masa kapan, Pak? Pada masa yang sama kan? Datang kepadamu semua, murid-murid dan pala yang orang-orang mendengar. Betul? Sampai di situ betul, Pak? Pesan ini temponya adalah ditujukan kepada muridmu, murid-murid. Itu di situ kepadamu murid-muridnya. Betul? Bingung. Saya jelaskan pelan-pelan, Pak, kalau bingung. Bentar ya, saya bacakan ini ya. Matius 5 ayat 1 dan 2 sebagai ini kan pendahuluannya ya. Iya, silakan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu tidak semua murid. Iya, oke. Ada murid yang bukan ya. Naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datang murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara mengajar mereka, katanya. Nah, ini mulai khotbah di bukit. Ya. Ya, jadi orang banyak itu tidak semua murid. Ya, Oke. betul, setuju. Ya. Tidak semua murid. Tapi temponya kepadamu pada saat itu kan, Pak. Dan orang-orang itu bisa hidup sampai kapan, Pak? Kira-kira 100 tahun kemudian, 50 tahun kemudian. Maksudnya kata-kata Yesus berlaku hanya untuk saat itu. Bukan untuk saat itu. Ancaman akan datang nabi palsu itu kepadamu. Mu itu yang mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus. Bukan kepada mereka yang akan datang, bukan kepadamu, murid-muridku dan para pendengarku. Betul, Pak? Betul. Sampai di enggak betul. Enggak. Silakan gimana? Menurut saya ya berlaku untuk semua orang. Oh. Sekarang gini ya. Iya. Surat Paulus kepada jemaat di Roma misalnya ya. Saya tidak tahu ditulis pada pokoknya abad pertama kan ya. Saya tidak ngerti. Paulus mati sudah baru umur 50 berapa lah. Nah, penerima orisinil adalah gereja di Roma. Tapi itu tidak berarti hanya berlaku untuk mereka. Itu berlaku untuk kami juga yang hidup pada zaman sekarang. Kalau tidak ya buat apa? Kalau kita buang aja kan. Itu berlaku untuk jemaat Roma orisinilnya. Penerima orisinil jemaat Roma. Itu beda message, Pak. Message yang Beda apa? Beda message, beda pesan. Kalau Pak Budi biasanya bilangnya beda konteks. Ini pesan Yesus terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu. Bukan kepadamu semuanya dan sampai akhir zaman. Tidak. Jelas kok, Pak. Jelas, ini jelas sekali ayatnya. Silakan dimulai. Ya saya tidak setuju. Oh ya silakan Anda setuju. Ya. Bagi saya ini berlaku untuk bahkan bagi saya kalau tidak. Jadi kalau saya sekarang ini saya sudah tidak perlu hati-hati lagi itu tahu nabi palsu ya. Kalau Masa gitu? Lah yang tidak tahu. Kalau tidak berarti berlaku untuk saya kan? bisa saya lanjutkan? Ya. Oke, alhamdulillah dikasih waktu ya. Tidak apa-apa, lebih dari 2 menit juga tidak masalah. Apa-apa, lebih dari Ya. apa-apa. Ini menarik soalnya. Ini kira-kira ada kata di situ domba. Domba yang dimaksud ini apakah orang Kristen atau Bani Israel? Di situ ada dua kata-kata, domba dan kepadamu murid-muridku dan orang-orang yang mendengar. Berarti peristiwanya adalah peristiwa yang sama di waktu itu. Kedua, coba lihat akarnya. Akar mana? Tadi ada buah,
Buah. Ayat 16 ini. Ya. Oh, Matius Yang buah tadi yang Matius 7 ya nanti ya. Ya, Matius 7, Pak. Jadi waspadalah ya. Lalu ayat 16 sampai 20 ini buah. Nah, mari kira-kira siapa yang cocok untuk saat itu pada yang akan datang kepada murid-murid Yesus dan akan berseru dengan nama memanggil Yesus Tuhan? Paulus. Ayo jujur. Siapa yang bernubuat dengan nama Tuhan? Semua rasul-rasul memanggil Yesus dengan nama Tuhan, dan semua orang-orang percaya bahkan pada zaman itu maupun zaman sekarang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Atasnya dikit, Pak. Sebelumnya, demikian setiap pohon lainnya ya. Nah, bukan atasnya lagi dikit, Pak. Terus dikala ini lah. Ini yang 16. Ya, Dari 16. buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Iya. Sudah mengenal ya? Mengenal lebih palsu itu maksudnya. Iya. Iya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Ya, semak duri itu kan buruk. Buruk. Masa bisa dapat buah anggur? Kan bisa nggak mungkin dapat, ya. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang Iya, baik. iya. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu Ya. menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kamu lagi disebut loh Pak itu Pak. Kamu akan mengenal mereka. Ya. Mereka itu nabi palsu kan? Nabi palsu tadi Ya. itu. Karena mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, nyambung kan konteksnya Pak? Yang memanggil Yesus. Berarti kan yang saya blok. Iya, pada hari terakhir. Kalau memang berlaku hanya saat itu, kenapa dia bicara hari terakhir? Hari terakhir itu akhir zaman. Oh tidak, ini berarti terakhirnya Yesus. Hah? Terakhirnya Yesus, kita buktikan. Terakhirnya Yesus? Iya. 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 Yesus meninggalkan mereka atau tidak? Bingung pendeta. Yesus meninggalkan mereka, Pak. Bagaimana tidak hari terakhir? Ini pada hari terakhir, ini kan penghakiman ya. Bukan, Pak. Tidak, Pak. Ini pada hari Kalau terakhir. bukan penghakiman, bagaimana ayat 23-nya berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Ini penghakiman akhir zaman. Lah buah itu juga, kalau buah itu menandakan nabi palsu, kalau berlaku cuma pada saat itu, berarti ayat 16 sampai 20 nggak berlaku sekarang. Berarti bisa pohon yang tidak baik mengeluarkan buah yang baik, begitu? Tidak bisa, tidak. Tetap. Lah yang berlaku berarti kan? Ya berlaku. Maksud Lah, saya, iya. ini Terus? pesan kepada murid-murid dan orang yang mendengarkan pada zamannya Yesus. Iya, tapi belum Dan yang terus. datang itu adalah serigala berbulu domba. Domba itu orang Yahudi, Bapak. Domba itu orang percaya. Tunjukkan bahwa domba orang percaya. Saya bisa tunjukkan di dalam beberapa ayat bahwa domba adalah orang Yahudi. Bisa mungkin kadang-kadang menunjukkan orang Yahudi, tapi seringkali atau pada umumnya menunjuk kepada orang yang percaya. Coba tunjukkan Ini ya. bahwa domba Ini, adalah orang ini, percaya. ya. Ya, silakan Pak. Ini penghakiman akhir zaman ya. Dan ini nubuat sekaligus perumpamaan ya. Matius 5, 25 ayat 32. Mulai ayat 31 ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya. Ini akhir zaman ya. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba sebelah kanannya
dan kambing-kambing sebelah kirinya. Ya. Lalu kalau dibaca terus, Mana yang menunjukkan bahwa domba itu adalah orang Kristen? ya ini ya. Ayat 34, Raja itu akan berkata pada mereka yang sebelah kanannya, akan domba kan ya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terima kerjaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yang pasti surga itu hanya orang Kristen. Mana domba yang menyatakan bahwa domba itu orang Kristen? Mana yang menyatakan bahwa bukan Iya, Kristen? tadi kan Bapak mengatakan bahwa domba itu adalah orang Kristen. Iya. Padahal domba, tunjukkan saja Bapak mau menunjukkan dalilnya mana sekarang bahwa domba itu pernyataan adalah orang Kristen. Tunjukkan satu ayat saja. Terserah Bentar ya. Ini ada pasal 10 dicoba mau dibacakan semua. Bapak anggap bahwa domba itu adalah orang Kristen, silakan Pak. Untuk dia penjaga membuka pintu, domba-domba mendengarkan suaranya. Jadi domba ini mendengarkan suara dari gembalanya ya. Jadi gembalanya kan Yesus. Nah, domba yang mendengar suaranya dari gembalanya ini mesti orang Kristen ya. Dan yang Ma, nggak ada, Pak. masing-masing menurut namanya dan menurutnya keluar. Tafsiran. Ya. Jika semua dombanya atau dibawanya keluar, dia berjalan depan mereka. Dan domba-domba itu mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Tapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Yang berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata padamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kalau datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bentar, ayat 11 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang memberikan nyawanya kepada siapa? Kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Dia tidak memberikan nyawanya pada semua orang tanpa kecuali. Ini teori reform karena saya orang reform ya. Kalau saya tanya pada orang yang Kristen yang alirannya bukan reform, jawabannya bisa beda. Tapi saya orang reform dan saya mengajar menurut ajaran reform. Jadi Yesus mati itu hanya untuk orang-orang pilihan atau orang-orang yang percaya. Dia tidak mati untuk semua orang tanpa kecuali. Tidak termasuk orang Yahudi ya, pengikutnya. Yahudi yang pilihan dia mati untuk mereka. Tapi Yahudi yang tidak pilihan tidak. Yang murid-muridnya tadi? Murid-muridnya yang 11 kan pilihan, yang satu kan. Yang mendengarkan tadi yang bersama 11 tadi. Tidak semua. Tidak semua ya. Tidak semua. Tapi ada dari mereka. Ya pasti murid-muridnya kan juga ikut ya. Murid-murid yang 11 itu ikut. Kalau Yudas Iskariot kan bukan domba. Jadi tidak ada pernyataan secara gamblang bahwa domba adalah orang Kristen, tetapi ada pernyataan gamblang bahwa domba adalah orang Yahudi. Pernyataan gamblang domba orang Yahudi di mana? Buka. Nah, ini sudah boleh. Mazmur 44:12. Mazmur 44:12. Mazmur 44 ayat. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelian dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Ya bisa. Oke, terima kasih Pak. Kepada orang Yahudi. Ya, terima kasih Bu. Terus apa? Pertanyaan lalu apa? Tadi kan saya bilang bahwa nabi palsu itu di zamannya. Saya tadi sebetulnya tidak bertanya, tapi saya ingin tahu aja penjelasan Bapak bahwa sebenarnya yang dimaksud nabi palsu itu mengancam pada masa datangnya Yesus. Secara gamblangnya adalah Paulus. Terima kasih.